Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati jajaran komisaris, direksi, pegawai, karyawan, pimpinan cabang, keluarga besar Bank Sulsel Bar. Tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah semua akan jadi syariah pada masanya. Semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen kita adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita hijrah menuju Bank Sulsel Bar Syariah. Ada sebagian orang kalau dilihat dari aksesoris, pakaian, fashion, style sudah hijrah. Dari kalau dia laki-laki pakaiannya, bajunya, sarungnya. Kalau perempuan dari hijab panjangnya menutup aurat sudah. Tapi hanya baru sebatas sampulnya saja. Adapun keuangan, ekonomi belum lagi syariah. Maka hijrahnya masih hijrah setengah-setengah. Padahal dalam Islam diajarkan ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fi silmi, dalam Islam, kafah, total, all out, semuanya 100%. Ibarat mendownload dan mengupload, mesti khatam selesai. Tidak bisa kita suka kita ambil, tidak senang kita tinggalkan. Berislam ini tidak seperti orang memegang arang, terasa panas dilepaskan, begitu enak pegang kembali. Semua ada resikonya. Maka saya mendengar kabar bahwa Sulsel Bar menuju syariah itu merupakan kegembiraan. Sebenarnya prosesnya tidak terlalu sulit karena dia tidak menjadi bank yang pertama. Sudah didahului oleh Bank NTB, lalu kemudian Bank Aceh, dan yang dalam proses sekarang adalah Bank Riau Kepri, kemudian Bank Nagari Sumatera Barat, insya Allah Bank Sulsel Bar, insya Allah. Hanya saja tentu melewati proses panjang ini banyak lika-liku dan macam-macamnya. Yang pertama yang kita hadapi adalah masyarakat. Masyarakat ini pikirannya tidak lagi seperti dulu hanya mendengar ceramah ustadznya di masjid. Dia mungkin sekarang tidak ke masjid, tapi ceramah YouTube yang dia tonton macam-macam. Pagi dia tonton judul ceramahnya tidak syariahnya bank syariah. Lalu kemudian dia dengar lagi di masjid dia orang ngomong sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Jadi untuk masyarakat ini sulit kalau kita jumpai satu-satu masyarakat. Cukup dengan menemui pawang-pawangnya saja. Menjinakkan buaya susah, tapi Anda lebih susah lagi menjinakkan pawang buaya. Jadi jangan pernah Bapak Ibu langsung menemui masyarakat, tapi di sana ada tokoh masyarakat, ada alim ulama, ada majelis ulama Indonesia, ada organisasi sosial kemasyarakatan, ada orang-orang yang dipercaya fatwa ucapannya. Saya melihat ada 3 logo besar di atas, logo Bank Sulsel Bar, di sampingnya itu hurufnya UAS, ujian akhir semester. Yang paling pinggir bulat itu Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Jadi otaknya cendekiawan di Sulawesi itu berada di bulatan itu. Kenapa itu ada gambar perahu bahteranya? Karena itu perahu yang sampai ke Kairo, Mesir. Alumni-alumni Al-Azhar, ahli tafsirnya, ahli fikihnya, ahli akidahnya, ahli filsafatnya di situ semua. Saya kalau ke Sulawesi Selatan, ke Makassar, itu pasti silaturahim ke sana karena di sana kakak-kakak kelas senior-senior saya. Terus siang pertama kemarin ke sana dulu. Bahkan ketika sahabat-sahabat dari Bank Sulsel Bar datang ke Pekanbaru Riau studi banding ke Bank Riau Kepri, saya kebetulan tidak berada di lokasi.
lalu kemudian berjumpa dengan sahabat kami di Bank Riau Kepri, Ustadz Noki LCMA. Beliau kasih nomor sahabat kami Ustadz Hasbi LC dari ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Dari mulai Yaman sampai Maroko, Mesir, Yordania, Tunisia, Aljazair, itu semua alumni-alumni ada di sana. Jadi kalau kita sosialisasi ke masyarakat langsung, apalagi di zaman sekarang berkumpul sulit. Karena yang khutbah, yang ceramah ke masjid-masjid mereka. Tadi malam saya tanya Al-Mukarram Dr. Andi Adrus, Ketua ICAT, banyak adik-adik kita Bang Ustadz Maulana yang berkiprah di masyarakat. Oh, banyak sekali Ustadz. Mereka terjun ke masjid, ke musola, mengajar pengajian, tausiah, khutbah. Maka ketika kita sampaikan melalui mungkin 100-200 orang, tapi mereka punya jamaah. Ini sebagai satu sampel contoh. Saya tidak membatasi hanya pada ICAT. Ini sekedar karena yang saya kenal. Maka sowan silaturahim ke Majelis Ulama Indonesia, ke lembaga-lembaga, ini perlu dilakukan. Kalau kami di Pekanbaru, Persatuan Para Dai penceramah itu di MDI namanya, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya pernah diminta untuk menyampaikan tausiah di MDI. Biasanya kita kalau ceramah itu kan tentang hukum fikih, tentang halal haram. Ini judulnya aneh, saya diberi, Ustadz tolong ceramah tentang hukum mencuri listrik. Loh, kenapa saya ceramah di depan ustadz-ustadz judulnya hukum mencuri listrik? Ini pesan dari PLN. Nah, jadi saya sampaikanlah bagaimana hukumnya mencuri listrik. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustazah, kita tidak boleh mencuri listrik walaupun sering pemadaman bergilir. Tidak serta-merta perbuatan yang tidak baik lalu kita balas menjadi tidak baik hanya untuk mengatakan kita sudah Sri satu-satu. Tidak demikian cara berpikirnya. Jadi ketika ustadz-ustadz, para penceramah, para khotib diberikan pembekalan, maka mereka akan menyampaikan ke pengajian ibu-ibu sore, petang Jumat, wirid Yasin, komunitas pencinta Al-Quran. Malamnya ada pengajian di surau, di masjid, di langgar, di musola. Lalu kemudian pada khutbah Jumat, apalagi kajian-kajian Ramadan 30 malam, paling tidak ada 3 kali dia berbicara tentang pentingnya ekonomi syariah. Karena ini penting sekali. Kata sosiolog muslim Abdurrahman Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. Jadi bagaimana dulu proses Islam bisa Sulawesi Selatan secara khusus, Pulau Sulawesi ini mayoritas muslim, itu dulu para alim ulama itu langsung datang ke tokoh-tokohnya, ke raja-rajanya. Saya masih ingat waktu di SD, gambar yang ditempel di dinding kelas diantaranya adalah Sultan Hasanuddin. Saya baru sampai ke negerinya baru belakangan. Jadi bagaimana para ulama dulu berdakwah langsung kepada pusat. Nah, jadi yang perlu disosialisasikan kepada penguasa yang menguasai hati, yaitu para ulama, para guruta, para cendekiawan, para kiai, tokoh agama, sehingga bisa disampaikan ke masyarakat. Termasuklah tausiah hari ini, walaupun tidak langsung ke masyarakat, tapi insya Allah masyarakat akan menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menyampaikan bahwa kalau masyarakat Aceh itu sudah berpindah rekening ke Bank Aceh, masyarakat NTB juga, masyarakat Sumatera Barat ke Bank Nagari Syariah, masyarakat Riau ke Bank Riau Kepri Syariah dalam proses menggesa menuju syariah, maka sesungguhnya saudara-saudara saya di Sulawesi Selatan khusus dan Pulau Sulawesi secara umum, maka mereka bisa mengalihkan ke Bank Sulsel Bar. Nah, ini bisa dipotong, nanti kita upload ke Instagram yang followernya 5 juta lebih itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama.
Udah masuk musik iklan. Adapun yang kedua adalah masyarakat itu sebenarnya simple cara berpikirnya. Kalau sudah kata ustadz, kata ulama, kata tuan guru, kata guru ta, insya Allah mereka akan ikut. Tapi kita tidak hanya pada sebatas itu saja. Mesti ada kualitas. Sulawesi Selatan bil khusus, Sulawesi secara umum tidak sama dengan Aceh. Kalau Aceh dia memang ditopang oleh kanun, sehingga di Aceh tidak boleh ada satupun bank konvensional. Itu memang sudah diatur dalam perjanjian, sehingga semua yang konvensional menjadi syariah. Lalu kemudian kalau di sana ditopang oleh kanun, kemudian masyarakatnya hanya orang Aceh saja, masyarakat Aceh. Beda dengan Sulawesi Selatan, masyarakat yang lebih bervariasi dan dia langsung head to head, berhadap-hadapan dengan bank konvensional. Jadi tidak bisa mengedepankan fatwa, kamu mesti pindah ke bank syariah, kalau tidak bank syariah masuk neraka. Nah, itu tidak bisa begitu. Jadi mesti bersaing kualitas. Oke, mungkin setahun 2 tahun karena proses transisi, tapi untuk ke depan mesti pandai-pandai. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Bank Aceh, apa yang dilakukan oleh Bank NTB. Saya pernah diundang ke Kuala Lumpur menyampaikan tausiah di Bank Rakyat. Ditulis di situ Bank Rakyat. Saya pikir ini Bank Rakyat tidak ada bawa nama-nama syariahnya. Karena memang di Malaysia memang tidak pakai bank syariah. Mereka pakai Islamic Bank. Kenapa pakai bank? Bank Rakyat ini sebenarnya apa? Kata direkturnya, bank rakyat ini murni konvensional, Ustaz. Lalu kemudian berubah menjadi Islamic Bank atau bank syariah. Istilah yang benar adalah Islamic Bank. Penggunaan kata syariah itu hanya ada di Indonesia. Karena dulu pada masa Orde Baru tidak boleh bawa-bawa Islam. Tapi ulama-ulama kita itu cerdas. Tidak boleh bawa Islam, ya udah nggak apa-apa, bawa syariah. Bank Islam nggak boleh, bank syariah boleh, ya udah itu aja dulu. Akhirnya izinnya keluar bank syariah. Sama seperti di beberapa daerah kita sulit mengurus izin untuk bangun masjid. Mau buat bangun masjid nggak dikasih. Pas dibuat bangun surau dikasih, ya udah surau aja. Tapi surau yang ada sholat Jumatnya, ya sama masjid juga. Itu namanya bersiasah. Itu pentingnya orang-orang yang cerdas. Tidak hanya sekedar pandai, tapi juga pandai-pandai. Nah, poin yang kedua ini adalah bagaimana bersaing masalah kualitas. Jangan sampai orang berpikir, ah sama aja, memangnya saya dapat apa? Karena kita sedang berhadapan dengan masyarakat yang pikirannya singkat saja. Kalau saya nabung ke bank syariah, saya dapat apa? Kalau saya alihkan dari bank konvensional ini, keuntungan saya apa? Kalau kita katakan, kalau kamu nabung di bank syariah, kamu dapat pahala. Bagus saya baca Yasin aja kata dia. Kalau kamu nabung bank syariah masuk surga, nanti pas mau mati kan bisa tobat. Nah, jadi jamaah sekarang lebih cerdas daripada ustadz, karena dia nontonnya lebih banyak, paketnya lebih banyak. Ya, maka kecerdasan spiritualnya itu mesti diimbangi juga dengan bukti-bukti bahwa dengan menabung di bank syariah. Jadi ketika saya menyampaikan tausiah di Bank Rakyat Kuala Lumpur, saya tanya, ini nasabahnya muslim saja atau tidak Ustadz? Yang non muslim ada, saudara kita dari Konghucu, dari Hindu, dari Buddha, dari Katolik ada. Kenapa? Karena dalam prinsip ekonomi, di mana ada gula di situ ada semut. Kalau di Bank Sulsel Bar ini banyak gula, maka semut-semut akan datang. Dan semut-semut itu tidak mempermasalahkan ini gulanya konvensional apa syariah. Yang penting di sana ada gula, dia akan berdatangan. Jadi iklan ini, bagi yang muslim mungkin dia akan ada takut nanti makan riba, nanti segala macam. Tapi bagi saudara-saudara kita, mereka akan melihat itu. Apakah interaksi sosial muslim dengan non muslim itu dibatasi, bahwa orang Islam hanya boleh berjualan, berinteraksi dagang hanya sesama muslim saja? Tidak. Nabi Muhammad SAW meninggal, itu baju besinya dalam keadaan tergadai. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin bithalathina sa'an min tamrin. Nabi meninggal dunia, bajunya dalam keadaan tergadai
digadaikan kepada seorang Yahudi karena Nabi meminjam 30 sa'. Satu sa' 3 kilo, 3 kali 3 90 kilogram gandum. Meninggal. Pasti ditanya, kenapa baju besi Nabi berada di tanganmu wahai Yahudi? Karena Nabimu meminjam 90 kilogram 30 sa' gandum. Padahal ada menantunya yang kaya, Utsman bin Affan. Ada sahabat Nabi yang kaya raya, Sa'ad bin Rabi'. Ada sahabat Nabi yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Tapi kenapa Nabi justru menjalin transaksi ekonomi dengan Yahudi? Nabi ingin menunjukkan bahwa inilah Islam, inilah toleransi. Toleransi itu adalah hubungan interaksi sosial dalam bidang muamalah. Adapun dalam masalah akidah tidak ada. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Itu asal ajaran Nabi Muhammad SAW. Toleransi dalam interaksi sosial, jual beli, gadai mengadai, pinjam meminjam. Ini yang nanti akan kelihatan, oh orang Islam itu jujur, orang Islam itu amanah, orang Islam itu produktif. Jadi kalau mau memperlihatkan ketulusan, kelembutan, kebaikan Islam melalui interaksi sosial. Dan Bank Sulsel Bar salah satu sarana wasilah dakwah. Karena kalau itu berhasil, orang akan tertarik melihat Islam. Islam ini produk yang luar biasa bagus. Hanya saja bintang iklannya kurang menarik. Saya kalau disuruh mengiklankan produk minumlah vitamin ini, Anda akan gemuk. Terus terang saya tidak mau mengiklankannya. Karena pasti orang tak mau beli. Bintang iklannya aja kurus kata dia. Nah, jadi kalau bicara tentang ekonomi syariah, ekonomi bank Islam itu baik. Nah, jadi ini menjadi tantangan luar biasa. Orang selalu berpikir bahwa dakwah itu adalah ceramah. Dakwah itu, Bapak Ibu boleh tes anak-anak muda kita, coba kasih kertas, kasih spidol. Kemudian katakan kepada mereka, tulis gambar apa yang saya katakan. Apel, mereka gambar apel. Mobil, mereka gambar mobil. Dakwah, mereka akan gambar mikrofon, ustadz sedang ceramah. Bahwa ustadz sedang ceramah berdakwah betul, tapi dakwah bukan ceramah. Ceramah hanya salah satu dari wasilah sarana dakwah. Berdakwah tentang masalah ekonomi tidak bisa selesai dengan ceramah. Tapi bank syariah merupakan salah satu sarana wasilah dakwah yang tidak bisa tersampaikan melalui khutbah, tidak bisa tersampaikan melalui tausiah, tapi melalui Bank Sulsel. Maka pegawai-pegawai Bank Sulsel Bar Syariah itu sebenarnya adalah da'i-da'i yang mengajak ke jalan Allah melalui transaksi ekonomi syariah. Maka tindak tanduk pegawai, tindak tanduk karyawan itu menjadi standar. Mereka akan melihat. Walaupun bapak bukan ustadz, ibu bukan ustazah, tinggal di satu lingkungan, orang akan tahu siapa itu. Itu pegawai Bank Sulsel Bar Syariah. Kok nggak pernah ke masjid? Takut COVID. Alhamdulillah masih ada COVID sebagai alasan. Karena orang akan menilai kita karena sudah ada labelnya. Karena ketika label itu kita bawa, satu sisi sebagai motivasi hijrah, tapi di sisi lain juga orang akan mengukur, akan mudah untuk melihat segala kekurangan. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang memperlihatkan prestasi, itu banyak cara untuk ngeles, untuk mengatakan oh masih begini. Tapi kalau kita berhasil menunjukkan, itu adalah sarana dakwah yang luar biasa. Dakwah asal katanya ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhan, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Abdul Somad ceramah tidak mengajak orang ke jalan Allah, karena orangnya sudah di masjid semua. Orangnya sudah berada di dalam masjid mau melaksanakan sholat Jumat. Jadi sebenarnya yang berdakwah mengajak orang dari sebelumnya bukan jalan Allah ke jalan Allah, itu adalah sahabat-sahabat yang berada di Bank Sulsel Bar, yang sebelumnya di konvensional beralih ke syariah. Itulah yang sebenar-sebenar dakwah, karena mengajak ke jalan Allah. Tapi mengajak ini tidak hanya sekedar menurut fatwa MUI Dewan Syariah Nasional, menurut ulama, tidak demikian, tapi berdakwahnya dengan prestasi. Maka yang otaknya cerdas,
yang selama ini luar biasa di bidang ekonomi konvensional, setelah berubah menjadi konversi menjadi syariah, dia juga menjadi pilihan. Ada sebagian orang menganggap kalau hijrah itu ya udah tinggalkan aja semua. Dulu aktif ekonomi, dulu aktif bisnis. Setelah hijrah di masjid, zikir, baca Quran, menunggu malaikat maut datang. Ini tidak benar. Karena sahabat-sahabat Nabi dulu tidak begitu. Khalid bin Walid pada perang Uhud tahun ketiga hijrah, dialah yang menyerang Nabi Muhammad SAW. Nabi kalah perang itu karena serangan dari Khalid bin Walid yang memutar dari Jabal Rumat, memutar ke belakang menyerang sehingga umat Islam diserang dari dua arah. Itu panglima perangnya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, dia tidak berhenti berjihad, dia terus berperang. Yang sebelumnya panglima perang dari kalangan kafir musyrik, tapi setelah hijrah, setelah berislam, dia juga menjadi panglima perang. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau sebelumnya pada masa jahiliyah kamu orang terpilih, maka setelah hijrah juga menjadi terpilih. Nah, ini yang pemahaman yang benar menurut hijrah. Kalau di konvensional dulu kamu adalah panglimanya, maka setelah hijrah ke syariah menjadi panglimanya juga. Saya tidak ingin yang selama ini aktif luar biasa, tapi setelah hijrah justru duduk. Gimana Pak perkembangan bank syariah? Saya sudah tinggalkan itu semua Pak Ustaz. Tidak bisa, karena siapa yang akan melakukan aktivitas ekonomi ini kalau bukan orang-orang yang mengerti ekonomi. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diberikan perkara ini kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Nauzubillah. Ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi sekarang tidak lagi ada yang disebut dengan mujtahid mutlak, satu orang pakar segalanya. Dia ahli ekonomi, dia ahli agama, dia ahli sosial, dia ahli komunikasi. Tidak, maka kita bersama-sama. Ada kelebihan dia di bidang agama, tapi dia kurang dalam bidang ekonomi, sehingga dia duduk bersama. Mungkin jangankan untuk menetapkan masalah ekonomi, untuk membahas ada tidaknya hukum halal haram pada satu produk kosmetik, lipstik, bedak, itu tidak cukup hanya satu ulama, tapi mesti juga ada BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Kenapa? Karena mereka dari medis lah yang tahu berapa kadar lemak babi, apakah di situ ada barang haram. Setelah mereka teliti, baru mereka konsultasikan ke ulama, maka keluarlah fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa ini kosmetik, bedak, makanan, produk ini halal atau haram. Jadi tidak lagi ada bisa orang yang superhero mengeluarkan satu fatwa sendirian. Bahkan di Mesir sendiri pun ada yang disebut dengan Majma' al-Buhuth al-Islamiyah, Islamic Research. Mereka yang melakukan riset. Jadi mungkin ada seseorang yang dilebihkan Allah ilmu agamanya. Memang dari awal dia belajar agama, MDA, masuk pondok pesantren 7 tahun, pergi S1, S2, S3. Tapi dalam bidang ekonomi dia mungkin lemah. Tapi ada pula satu orang yang dalam bidang medis, ekonominya luar biasa, tapi dia lemah dalam bidang agama, maka mereka bekerja sama. Inilah yang dimaksud wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Disitulah baru nampak bahwa Islam ini agama berjamaah. Islam bukan agama individual sendirian. Kalau Islam ini agama individual, Nabi tidak turun dari Gua Hira. Begitu dia menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya sudah, cukup di situ saja dia berzikir, baca Quran, salat, lalu kemudian cukup. Tapi tidak, Nabi turun ke bawah, berhadapan dengan Abu Jahal, berhadapan dengan Abu Lahab, berhadapan dengan Abu Bakar, berhadapan dengan Abu Sufyan. Maka dalam perjuangan Islam ini ada beberapa abu. Yang pertama yang menolong pada saat sulit genting, sebelum berubah dari bank konvensional ke syariah, sebelum hijrah bersusah payah, dialah yang menolong dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada orang yang bersusah payah, tetes peluh keringat, darah dan air mata untuk membantu proses dari bank konvensional menuju syariah, ini adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar begitu perjuangannya. Dari mulai Nabi berbagai kesulitan dihadapi di Makkah sampai pindah ke kota Madinah.
Tapi ada pula orang setelah berhasil baru kemudian, nah ini adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islamnya belakangan. Setelah Nabi pindah ke kota Madinah, 8 tahun Nabi di kota Madinah, baru kembali ke kota Makkah. Peristiwa pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah, barulah Abu Sufyan masuk Islam. Jadi waktu berjuang masih belum ada nampak keinginan, tapi nanti setelah Bang Sulsel Bar ini besar, barulah kemudian mengatakan, oh itu saya dulu ikut berjuang. Bapak Ibu sudah paham, ini masuk kelompok Abu Sufyan. Tapi ada yang lebih parah, waktu berjuang tidak mau, sudah menang pun malah juga tidak. Ini geng Tabbat Syada Abi Lahab wa Tab, Abu Lahab. Jadi tinggal 3 pilih Abu saja, mau jadi Abu Bakar Siddiq, support dari awal sampai akhir, atau ikut setelah jadi Abu Sufyan, atau tidak sama sekali. Satu surat untuk dia, Tabbat Syada Abi Lahab wa Tab. Perbuatannya, hartanya tak bisa menolong. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab, dan istrinya wa mura'atuhu hammalatal hatab. Dirinya Tabbat Syada Abi Lahab wa Tab, hartanya ma'aghna anhu maluhu, pekerjaannya wa ma kasab, istrinya wa mura'atuhu hammalatal hatab. Keempat-empatnya dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu adalah suatu model, contoh bahwa ini adalah bagian dari perjuangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka mau berpikir dari mendengar kisah-kisah itu. Pertama, masyarakatnya disadarkan melalui kerjasama dengan para alim ulama, ormas-ormas Islam. Yang kedua, tunjukkanlah prestasi. Jadi kita tidak beriklan dengan fatwa haram neraka, tapi kita tunjukkan bukti. Karena kalau kita hanya sekedar haram neraka, nanti orang pulang dari Bank Syariah ngomong, ketika ditanya, gimana tadi di Bank Syariah? Ya sama aja dengan bank konvensional, bedanya masuknya assalamualaikum, keluar assalamualaikum, pegawainya pakai jilbab, akadnya pakai nama Allah. Tapi kenapa? Karena dia hanya dibebani dengan neraka, haram neraka, tapi tidak ada prestasi. Lalu kemudian yang ketiga adalah bahwa ini bagian dari jihad. Kata jihad hampir dibuang karena dikhawatirkan akan membuat umat Islam menjadi ekstrim, teroris. Jihad mengerahkan segenap kemampuan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berjihad dengan hartanya, ada yang berjihad dengan nyawanya. Maka mana yang lebih didahulukan? Dalam Al-Qur'an dikatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang amat sangat menyakitkan. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Syarat yang pertama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah iman, wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad menolong agama Allah, bi amwalikum dengan harta kamu, wa anfusikum dengan diri kamu. Maka dengan harta dulu. Mungkin kita tidak memberikan pertolongan kepada agama ini dengan harta kita secara fisik, tapi apa yang kita lakukan itu sesungguhnya ada price, ada harganya, ada yang mesti dibayar, ada resikonya. Maka segala pilihan hidup ada resiko. Mudah-mudahan semua yang berjuang memperjuangkan Bank Sulsel Bar menuju syariah ini termasuk mendapatkan catatan sebagai orang berjihad fisabilillah insyaallah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Selama ini orang mengatakan ustadz berjihad karena menyelamatkan umat, tahu mana yang halal mana yang haram. Ustazah berjihad karena sudah mengajarkan anak-anak dari tidak mengerti Al-Quran menjadi bisa baca Quran, menghafal Quran. Maka sesungguhnya Bapak Ibu komisaris, direksi, pegawai, karyawan Bank Sulsel Bar juga adalah bagian dari jihad. Kenapa? Karena dengan kerja keras merubah
Perjuangan itu tidak dimengerti oleh orang luar karena mereka melihatnya dari luar. Tapi yang di dalam bagaimana mereka berdarah-darah memperjuangkan itu. Di beberapa provinsi kabupaten yang berjuang untuk konversi ke syariah itu bercerita ke saya luar biasa. Pernah ada salah satu provinsi cerita ke saya, Ustadz Somad, ini kita sudah berusaha tapi terus juga terkendala. Bahkan mereka membuat satu komunitas, Ustadz. Komunitasnya namanya menolak bank syariah. Saya bilang, apa yang bisa saya lakukan? Kita buat tablik akbar, Ustadz. Oke, akhirnya kami buatlah tablik akbar. Saya cerita tentang bagaimana perjuangan bank syariah dan seterusnya. Sebulan setelah itu saya tanya, gimana kabar perjuangan? Alhamdulillah lancar Pak Ustadz. Kemarin komunitas yang menolak, taubat atau ikut? Alhamdulillah Pak Ustadz, meninggal. Ajalnya sampai, bukan gara-gara tablik akbar itu. Tapi yang saya ambil dari hikmah itu adalah bahwa perjuangan untuk menuju syariah ini luar biasa. Itu maka yang dijanjikan Allah SWT itu surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kenapa? Karena kalau berhasil Bapak komisaris, Bapak Ibu direksi pada kepengurusan pada jabatan yang sekarang berhasil menggolkan Bank Sulsel Bar Syariah ini, maka akan mendapatkan pahala jariahnya sampai hari kiamat. Meninggal, pensiun, sakit, selesai, tidak putus sampai kematian. Itulah yang dimaksud man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sesuatu yang baik dalam agama ini, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'dih, mengalir kepada dia setelah dia meninggal dunia. Selama ini kalau ada ustadz yang ceramah, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus. Yang selama ini rajin sholat duha setelah meninggal dunia putus. Yang selama ini rajin baca Yasin surat Al-Kahfi malam Jumat setelah meninggal dunia putus. Tapi ada yang tidak putus, waladun solihun, anak yang soleh, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Orang lupa bahwa orang yang berjuang untuk sesuatu dan sesuatu itu tetap berjalan sampai hari kiamat, maka dia juga akan mendapatkan. Di antaranya adalah perjuangan dari bank konvensional menuju bank Sulsel Bar Syariah, diperjuangkan oleh orang-orang mungkin namanya tidak tertulis, tidak tercatat, tapi dia berkontribusi. Yang tampil di sini Ustadz Abdul Somad, yang di-share videonya ditonton orang. Ustadz Abdul Somad cerita tentang bank syariah di bank Sulsel Bar. Lalu kemudian orang mengatakan, oh ini dia ikut berjuang. Padahal dia cuma ceramah sekali saja. Ada orang yang mati-matian berjuang. Bukan ahli agama, tapi semangatnya luar biasa. Itulah amal jariah. Jadi kalau suaminya berjuang, istrinya sabar. Kalau pulang-pulang dia agak terlambat sedikit, maka ditanya, abang kok lambat pulang? Ini jihad Adinda. Nah, tapi memang betul, bukan karena lama di warung kopi. Begitu juga kalau kebetulan ibu yang dari jajaran komisaris, direksi, pegawai, ketika suaminya bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa cemberut saja? Tolong dipahami, dimaklumi, karena aku sedang berjihad. Jihad apa? Perang dengan siapa kita? Perang kita tidaklah perang hiruk pikuk dengan pedang tombak dan baju besi. Perangnya adalah perang pikiran, perang akal. Bagaimana menyelamatkan umat dari konvensional menuju syariah. Karena tantangan zaman ini luar biasa. Adapun menyampaikan ayatnya, hadisnya mudah saja, simple. Di mana-mana videonya sudah di-share, bahkan di TikTok kan orang video itu. Jangan sampai makan riba, karena hukumannya ada 5. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, maka dia akan bangkit nanti di padang mahsyar, bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Kalau pernah melihat orang kesambet, kerasukan setan, diganggu jin, begitulah nanti dia akan bangkit dari padang mahsyar karena dia makan riba. Siapa yang bisa menyelamatkan itu? Kalau bukan Bank Sulsel Bar yang sudah konversi ke syariah. 2, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya adalah api neraka jahanam. Sepiring nasi, jangan nasi lah Pak Ustadz, oke, 1 bungkus barongko,
halal, pisangnya halal, gulanya halal, telur ayamnya halal, tapi dibeli dari uang yang haram, berubah menjadi setetes darah, darahnya menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. 3, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun, pelaku dosa, pembuat maksiat. Padahal yang melakukan dosa adalah tangan, yang melakukan dosa adalah kaki, yang melakukan dosa mata dan telinga. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena ubun-ubun adalah otak berpikir, otak yang memerintahkan mata, otak yang memerintahkan telinga, otak yang memerintahkan kaki. Setetes darah dari jantung menyembur naik ke otak, otak memerintahkan semuanya gara-gara uang haram, diantaranya riba. 4, rajulun as'as, ada seorang laki-laki akbar, rambutnya kusut berdebu, dia angkat tangannya menengadah ke langit berdoa, ya Rab, doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram, lidahnya memakan yang haram, masrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, diberikan makanan haram. Yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan rahmat selama masih ada riba. Mungkin rumahnya besar, mungkin mobilnya mewah, mungkin gajinya banyak, tapi tidak ada barokah di dalamnya, dicabut Allah karena riba. Menyampaikan itu ke masyarakat simple, mudah, bisa ditonton, bisa dipotong, bisa di-share, tapi prakteknya langsung bagaimana orang setelah mengalihkan ke syariah, setelah ini saya dapat apa? Ini perjuangannya adalah perjuangan sahabat-sahabat di keluarga besar Bang Sulsel Bar. Maka jangan pernah berhenti berinovasi, jangan pernah berhenti melakukan kajian-kajian komparasi, perbandingan. Kenapa Bang Aceh bisa? Kenapa Bang NTB bisa? Kenapa Bang rakyat Kuala Lumpur bisa? Maka ini mesti digali terus, eksplorasi, kreativitas. Kalau tidak, maka kita akan kalah. Al-haqqu bila nizam, kebenaran yang diatur dengan strategi, dengan disiplin yang baik akan menang. Tapi kalau ada kebatilan, lebih disiplin, lebih on time, lebih berkreasi, lebih cerdas, dia akan mengalahkan kebenaran. Itu kata Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik, dengan kecerdasan. Jangan lupa, ketika Bank Syariah gagal, yang disalahkan orang bukan komisarisnya, yang disalahkan orang bukan direksinya, yang disalahkan bukan karyawannya, tapi yang disalahkan adalah syariatnya. Padahal syariat tidak pernah salah karena dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa orang tidak tertarik dengan Bank Syariah karena pelaku syariahnya. Orang tidak tertarik untuk masuk Islam bukan karena Islamnya, tapi karena umat Islamnya. Menjadi satu judul buku, Al-Islam Mahjubun bil Muslimin. Cahaya Islam terdinding, terhijab karena perlakuan umat Islam. Alhamdulillah sekarang banyak orang belajar Islam bukan karena melihat perilaku umat Islam. Seorang mu'allaf masuk Islam, setelah masuk Islam sholat Jumat, selesai sholat Jumat pulang sendalnya hilang. Alhamdulillah saya masuk Islam tidak melihat orang Islam. Belajar Islam dari internet, melihat bagaimana indahnya terjemahan Al-Quran, bagaimana hadis Nabi, bagaimana sejarah para sahabat, tertarik masuk Islam bersyahadat, tapi orang Islam tidak mencerminkan. Tapi berapa banyak orang yang smart, cerdas seperti itu? Tidak banyak. Banyak orang menghukumi Islam dari kenyataan fakta di tengah masyarakat. Jangan sampai orang tidak tertarik untuk bersyariah, bahkan mengejek syariah hanya karena kegagalan umat Islam untuk membuktikan bahwa syariah itu baik. Islam pernah dibuktikan jaya oleh Umar bin Abdul Aziz. Dalam kekuasaannya dia menantang, siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a Yaman ke Darul Baydha Maroko, perjalanan pesawat sekarang lebih kurang 8 jam, untuk mencari fakir miskin, silakan. Tidak ditemukan. Islam pernah berhasil pada masa Harun ar-Rasyid. Islam pernah jaya pada masa Salahuddin al-Ayyubi. Islam pernah berhasil pada masa Muhammad al-Fatih.
Lalu kenapa di tangan kita gagal dan kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan Allah, menyalahkan syariah? Yang lebih berbahayanya lagi, orang menyalahkan Islam gara-gara kita, karena kita dianggap orang sebagai cerminan Islam. Tujuan saya berbicara ini supaya semakin bersemangat. Jangan sampai setelah ini pulang, kalau gitu kita gagal aja lah konversi. Bukan itu maksud saya, bahwa ini adalah suatu amal besar. Kalau kita berhasil, maka pahalanya juga besar. Tapi ini berat Pak Ustadz, karena berat itulah maka pahalanya besar. Kalau ringan, pahalanya tentu tidak masuk surga, cukup hadiahnya kipas angin dan rantang saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang mengikuti offline maupun yang online, karena ternyata yang mengikuti online lebih banyak. Walaupun online tidak bertatap muka langsung, maka saudara-saudaraku yakinlah bahwa yang hadir di hotel ini, yang sedang offline ini pun, mereka sesungguhnya tidak melihat wajah saya offline, karena mereka melihat yang online juga di atas. Walaupun yang tidak mengikuti langsung acara ini, tapi insya Allah doanya tidak offline, tidak online, doanya offline, karena mereka berdoa. Kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Ulamanya sudah mengeluarkan fatwa, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, Dewan, jajaran komisaris, jajaran direksi, karyawan sudah bekerja keras. Tapi kalau tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya doa. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Jangan sampai kita beranggapan ini karena kerja keras saya. Tidak. Kalau berhasil Bang Sulsel Bar, maka semuanya berkata ketika ditanya, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengatakan itu setelah berhasil. Saya tidak ingin nanti belum apa-apa ditanya, gimana perjuangan kita untuk mengkonversi ini? La haula wala quwata illa billah. Bukan. La haula wala quwata illa bukan melegitimasi kelemahan kita. La haula wala quwata illa billah adalah bentuk kepatuhan dan kerendahan hati. Sikap tawaduk kita setelah berhasil, kita tidak mengatakan karena saya direksinya, karena aku komisarisnya, karena saya yang berceramah, karena kami konsultannya, bukan. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan itulah yang membuat Indonesia merdeka. Atas rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Begitu juga nanti pada sambutannya, atas rahmat Allah dan kerja keras luar biasa dari jajaran komisaris, direksi dan karyawan pegawai Bang Sulsel Bar, maka terwujudlah konversi. Karena kalau tidak demikian, Allah tidak akan memberikan karena kesombongan. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada kesombongan. Kalau berhasil Bang Sulsel Bar, Abdul Somad makin pede berceramah bahwa Islam tidak hanya tiga. Banyak orang sekarang berbicara Islam dianggapnya tiga: lahirnya, akikah, nikahnya, walimah, matinya takziah. Itulah Islam. Tapi Abdul Somad akan pede berkata, Islam adalah agama masa depan. Islam tidak hanya cerita tentang sakratul maut, alam kubur, alam barzah, taksiyah, tahlilan. Islam adalah dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keberhasilan Bang Sulsel Bar membenarkan kebenaran Islam di mata manusia. Karena ada orang mau berislam setelah melihat imanuhum fi a'yunihim, iman itu di mata mereka. Mana Islam yang katanya hebat itu? Mana Islam yang katanya ekonomi mapan itu? Ini contohnya Bang Sulsel Bar. Maka ini menjadi tantangan di masa akan datang. Orang selalu berpikir kalau sudah berislam susah, miskin, melarat, meninggalkan dunia. Inilah yang diinginkan oleh Belanda.
Belanda mengatakan cengkehmu kami yang ngurus, tanahmu kami yang mengolah. Kamu pergi saja ke masjid berzikir, tahlil, baca yasin, menunggu kematian datang. Berapa banyak Islam dikambing hitamkan, khususnya lagi tasawuf. Tasawuf menjauhkan orang dari dunia. Tasawuf penyebab kemunduran. Gara-gara tasawuf lah Indonesia dijajah. Tapi orang Sulawesi menunjukkan bahwa itu salah. Orang Sulawesi lah yang menunjukkan bahwa bertasawuf tetap bisa berjuang dan melawan Belanda. Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati asli mursyid tarekat Khalwatiyah, dan dia mengambil tarekat Syattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mengambil tarekat Qadiriyah dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri, mengambil tarekat Al-Khalwatiyah, maka dia bergelar dengan Tajul Khalwati, Taj mahkota, Khalwati Khalwatiyah, dan dia seorang sufi, ahli zikir, tasawuf, tapi dia dibuang oleh Belanda ke Ceylon, Sri Lanka. Kenapa? Kalau Syekh Yusuf hanya sekedar berzikir, memetik tasbih, tidak akan mungkin Belanda mengusir dia. Kalau Syekh Yusuf hanya sekedar puasa Senin Kamis, Belanda tidak akan marah, tidak akan terusik. Kenapa? Dia bergerak, menggerakkan umat. Gerakan itu yang membuat mereka marah. Dibuang dia ke Ceylon, sampai di Ceylon dia tidak putus asa. Dia tetap berdakwah sehingga banyak orang Ceylon masuk Islam. Maka Belanda menganggap ini orang akan membahayakan. Dibuang lagi ke Cape Town, Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan pun dia tetap berdakwah. Bahkan pemerintahan Afrika Selatan, Nelson Mandela, memberikan penghargaan. Kok Ustaz tiba-tiba cerita tentang Syekh Yusuf? Saya baru dapat bukunya kemarin. Diberikan hadiah oleh Syekh Sohib Sultan, 2 buku. Itu yang saya baca dari tadi malam sampai pagi tadi. Inspirasi buat saya. Orang yang selama ini mengejek umat Islam hanya berzikir, baca Quran. Belanda takut kalau umat Islam ini bergerak. Apa kata mereka dulu? Tanahmu kami olah, cengkehmu, kayu manismu kami ambil, kamu cukup berzikir saja di masjid. Oh, Syekh Yusuf tidak demikian. Islam adalah agama gerakan, Islam adalah agama kebangkitan. Maka bangkit, saya yakin dan percaya, itu 1700 tahun, 1000 tahun 1700-an. Sekarang 2021, semangat Syekh Yusuf itu masih tetap berkobar insya Allah. Karena makanan Syekh Yusuf sama dengan yang dimakan oleh orang Sulawesi sekarang. Tidak beda, walaupun dia olah-olah sedikit. Tapi tidak berarti memadamkan semangat mereka. Nah, ini menjadi adrenalin, menjadi pemicu semangat. Tidak ada kata pensiun kalau mengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah setelah 13 tahun berdakwah. Kalau dia dapat wahyu umurnya 40, berdakwah 13 tahun, 40 tambah 13, 53 tahun. Bukan usia yang muda. Nabi umur 53 tahun, pindah dari kota Makkah ke Madinah, memulai kehidupan baru dari nol. Naik onta 8 hari 8 malam di usia 53 tahun. Hari ini orang 53 tahun merasa mau hidup di zona aman. Nabi Muhammad 53 tahun awal perjuangan. Umat yang mengaku umat Nabi Muhammad ingin di sorga bersama Nabi Muhammad, mengikut Nabi Muhammad, umur 53 tahun membawa map ngurus pensiun. Mengaku umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingin mengajarkan tidak ada kata terlambat untuk berjuang. Di Madinah 2 tahun terjadi perang besar bernama Perang Badar. Dapat wahyu 40. Berjihad 13 tahun, 53. Pindah ke Madinah, Perang Badar, tambah 2, 55. Umur 55 tahun, naik kuda dari kota Madinah ke Badar, 150 km. 150 km paling tidak 3 jam naik kuda. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. 3 jam naik kuda. Coba cari umat Nabi Muhammad hari ini umur 55 tahun naik kuda. Kenapa Ustaz tiba-tiba cerita kuda? Karena saya nanti mau ke Bantaeng, Jani Ponto. Saya cerita, karena sudah diceritakan tadi, nanti Ustaz kalau tidak bisa naik kuda paling tidak makan sate kuda.
Nabi SAW katanya mengaku umat Nabi Muhammad, katanya mau mengikut maulid Nabi adalah mengambil spirit Nabi Muhammad SAW. Kalau cerita tentang masalah sehat, cerita tentang masalah berjihad, cerita tentang masalah berjuang, tidak ada cerita pensiun. Nabi meninggal umur 63 tahun. Sebelum meninggal dia sudah menyiapkan panglima perang yang bernama Usamah bin Zaid, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid anak Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Nabi punya anak angkat laki-laki namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah menikah punya anak laki-laki namanya Usamah. Usamah artinya singa untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal pun dia mempersiapkan itu. Apa yang kita persiapkan? Maka ini menjadi amal jariah yang mengalir. Adapun bercerita tentang masalah harta, Nabi menikah dengan Khadijah berumur 25 tahun. Sepakat ahli sirah sejarah bahwa Nabi menikah dengan Khadijah itu umurnya 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. Onta semurah-murah onta hari ini sekitar 50 juta. 10 ekor 500 juta, 20 ekor 500 juta, 20 ekor berarti 1 miliar. Saya berani menceramahkan ini karena di depan keluarga besar Bang Sulsel Bar. Kalau di hadapan anak muda saya tidak berani karena ini merusak harga mahar di Sulawesi. 1 miliar. Anak muda umur 25 tahun menikah dengan seorang Khadijah dengan mahar 1 miliar. Itu baru dihitung onta, belum lagi dihitung beberapa emas, beberapa auqiyah, maka lebih dari 1 miliar. Walaupun menyampaikan hadis ini mesti juga disampaikan hadis yang lain, sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Nah, ini untuk menurunkan harga. Aqalluha mahran. Ada juga seorang perempuan dinikahkan dengan sepasang sendal. Lalu kemudian ditanya dia, atardina, apakah kau ridha menerima laki-laki ini maharnya sepasang sendal? Dia bilang na'am. Lalu Nabi pun menikahkannya. Nah, itu ada juga. Tapi kalau untuk sekarang kalau bisa jangan. Karena tidak selamanya rumah tangga itu baik-baik saja. Saya khawatir nanti ketika berkelahi laki-lakinya ngomong, alah kau dulu kan ku nikahi dengan sepasang sendal. Ada juga yang dinikahi dengan membacakan ayat Al-Quran. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan mengatakan, aku ingin menyerahkan diriku untukmu ya Muhammad. Nabi diam saja. Nabi tak ada respon. Lalu kemudian tak lama setelah itu tegak seorang laki-laki, kalau engkau tidak mau ya Rasulullah, untuk aku ajalah. Kata Nabi SAW, kamu serius mau nikah dengan dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Carilah maharnya walaupun cincin besi. Cincin besi adalah cincin yang paling murah, tidak ada batunya, tidak ada emasnya, tidak ada peraknya. Khataman cincin min hadidin, dari besi. Cari ke rumah. Dia cari ke rumah, dia bongkar-bongkar lemarinya, tidak ada. Ini sudah miskin nekat. Tidak ada. Pasti belum nabung di Bang Sulsel Bar. Ya Rasulullah, aku tidak bisa menikah karena tidak ada harta. Lalu kemudian lama terdiam, kata Nabi SAW, cari lagi. Dia cari, dapat ada satu kain. Ada satu kain ya Rasulullah, ini untuk maharnya. Kata Nabi SAW, kainmu berapa? 1. Ini kau jadikan mahar? Iya. Kalau kain ini dipakai istrimu, lalu kau pakai apa? Kata Nabi. Lalu kemudian dia terdiam. Nabi bertanya, hal ma'aka minal Quran? Adakah ayat-ayat Quran yang kau hafal? Kata dia, ada ya Rasulullah. Nabi menikahkannya, zawwajtukaha bima mana ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Saya perlu sampaikan ini secara utuh, bahwa ada yang dinikahkan Nabi dengan mengajarkan ayat Quran, ada yang dinikahkan Nabi dengan mahar cincin besi, ada yang dinikahkan Nabi dengan mahar sendal, tapi ada juga Nabi sendiri menikah dengan mahar 20 ekor onta. Ini menunjukkan mapan secara ekonomi. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, perutnya diikat dengan batu, lalu kemudian jubahnya compang-camping. Betul, tidak salah. Tapi kapan? Ini perlu. Apakah sepanjang hidupnya? Buktinya Nabi Muhammad itu miskin, Ustadz. Kamarnya kecil. Kalau dia sholat waktu sujud,
Aisyah tertidur, didorongnya kaki Aisyah untuk menunjukkan kamarnya kecil sekali. Lalu kemudian Nabi kalau kita lihat di Madinah itu tidak ada istananya, tidak ada kursi dari emasnya. Mana bukti Nabi itu kaya raya? Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, buku ini ditulis ketika ada lomba musabaqah menulis buku sejarah Nabi, momen maulid Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan momen maulid Nabi itu tidak selamanya diisi dengan ceramah. Saudi Arabia pernah juga mengadakan momen maulid Nabi dengan membuat lomba menulis buku sejarah Nabi. Pemenangnya bukan dari Mesir, pemenangnya bukan dari Maroko, pemenangnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India, yang justru muslim sebagai minoritas. Ditulis dalam bahasa Arab, bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Momen maulid bagus sekali, judulnya tetap judul aslinya, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Saya beli buku itu dulu 44.000. Kalau harga naik di luar tanggung jawab Abdul Somad. Belilah buku sejarah Nabi pada momen maulid Nabi sebagai hadiah untuk anak-anak kita. Kalaupun tidak kita hadiahkan, kita beli, kita simpan di lemari kita, sehingga nanti ketika kita mati anak-anak buka, dia menangis melihat, oh ternyata ayahku cinta pada Nabi. Dia menangis karena sampul plastiknya belum dibuka. Saking sibuknya dulu ayah dan ibuku mengurus konversi Bank Sulsel Bar, sampai tak terbacanya buku ini. Tapi insya Allah begitu mereka baca, mereka bacakan ke anak-anak mereka, maka mengalir juga. Dalam buku itu diceritakan pada saat perang Badar tahun kedua Hijrah, umur Nabi 55 tahun, mereka mendapatkan harta rampasan perang namanya ghanimah, la taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyyin, tidak kurang dari 50 ribu keping uang dinar. Kita tahu zaman Nabi tidak ada uang kertas, yang ada uang perak namanya dirham, uang emas namanya dinar. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram. 4,25 gram itu sekarang lebih kurang, kalau 1 gram 1 juta, 4,25 gram 4 juta sekian. Karena kita udah lama berkawan, 4 juta aja lah. 50 ribu keping. 1 keping 4 juta kali 50 ribu keping. Berapa miliar itu? Banyak sekali. Kalau kita belikan cendol bisa berenang kita itu. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin susah melarat? 1 kepingnya 4,25 gram 4 juta kali 50 ribu keping uang dinar. Tapi ketika anaknya Fatimah datang, ayah, aku susah karena suamiku Ali susah. Aku mau membuat adonan tepung gandum, menimba air sendiri. Berilah aku pembantu. Kan baru dapat harta rampasan perang. Apa kata Nabi kepada anaknya Fatimah? Sebelum kau tidur malam tasbih 33 kali, subhanallah, tahmid 33 kali, alhamdulillah, takbir 33 kali, Allahu Akbar. Nggak nyambung. Minta pembantu supaya ringan, malah dikasih zikir. Apa maknanya? Walaupun badanmu lelah, tapi kalau kau berzikir semua menjadi ringan. Sekarang saking kayanya orang punya pembantu sampai 10. Ada pembantu itu khusus untuk masak aja, nyuci enggak. Ada pembantu itu khusus untuk ngorekkan telinganya. Saking kan kayanya. Tapi dia lelah, tidak bisa tidur malam, kena insomnia. Kenapa? Bukan karena badannya lelah, hatinya lelah. Tapi orang kalau badannya lelah, hatinya tidak lelah, karena ini tergantung hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam badanmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia lelah, yang lain ikut jadi lelah. Sekarang ini banyak orang badannya tidak bekerja tapi hatinya lelah. Kita ingin supaya badan kita lelah. Bapak Ibu, saya yakin dalam memperjuangkan Bank Sulsel Bar ini, lelah telinga karena omongan orang, lelah hati dan pikiran, berpikir terus. Tapi kalau berzikir, meyakini bahwa ini bagian dari jihad perjuangan, kalau berhasil ini akan mendapatkan amal jariah, menyelamatkan orang dari makan riba. Lalu dalam proses ini bagaimana Pak Ustadz? Dalam proses ini terus, karena ini proses perlu perjuangan panjang, tidak cukup 2-3 hari bahkan bertahun. Maka insya Allah
silap-silap sedikit, kesalahan-kesalahan, insya Allah diampunkan Allah SWT. Tapi tidak meninggalkan yang wajib. Jangan sampai yang wajib tinggal lalu kemudian beralasan, kamu tidak sholat. Bang, kelihatannya abang nggak sholat zuhur, nggak sholat asar tadi. Allah memaafkan dek, karena kita sedang perjuangan menuju syariah. Oh, tidak bisa. Itu namanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Tadi saya awali pukul 9 kurang 20, sekarang jam 10 kurang 20. Di mana-mana saya tausiah masih tetap berlaku kode etik yang lama, 600 ml 60 menit. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan sehingga proses menuju konversi syariah, menggesa Bank Sulsel Bar Syariah ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala.